Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil perencanaan fondasi ya dari bangunan yang telah saya rancang, yaitu fondasi board pile. Nah, berikut ini adalah data sondir tanah yang saya ambil dari sampel proyek pembangunan gedung kantor pusat Universitas Negeri Malang. Dan berikut ini adalah data perencanaannya, di mana gaya normalnya atau gaya aksial tekannya diperoleh 1176,47 ton, yang merupakan hasil analisis etaps. Kemudian untuk MX maupun MY-nya didapat nilai sekian dari analisis etaps. Kemudian data tanah keras dari muka tanah sampai dengan tanah kerasnya itu 6,2 meter diperoleh dari data sondir ini. Kemudian DW ini adalah kedalaman muka air tanah di minus 5 meter, dapat dari data sondirnya juga. Kemudian untuk panjang filenya, kita asumsikan atau kita ambil saja langsung ke tanah keras, yaitu 6,2 meter. Kemudian untuk diameter filenya diambil 850 mm atau 0,85 meter. Dan ini merupakan hasil analisis trial and error. Untuk tebal pile cap-nya diperoleh 1,275 meter. Kemudian beban keramik dan juga bahan bergunanya. Ada juga untuk massa jenis tanah yang tidak jenuhnya 1,3 ton per meter kubik, dan massa jenis tanah jenuhnya 1,7 ton per meter kubik. Dan untuk massa jenis airnya 1 ton per meter kubik. Dan untuk berat jenis beton bertulangnya 2,4, dan berat jenis beton tak bertulangnya 1,8. Nah, selanjutnya adalah menghitung Q ultimate atau Q tiang di sini. Nah, langkah pertama itu menghitung dulu luas tiangnya, luas permukaan tiangnya, kemudian menghitung keliling dari fondasi board pile atau strauss sama saja. Kemudian ujung konusnya diambil langsung ke tanah keras, yaitu 6,2 meter, sesuai dengan panjang fondasinya. Dari panjang fondasi dari ujung konus ini diperoleh nilai QC, yaitu 175 kg per cm persegi, diperoleh dari data sondirnya juga, di mana sini QC atau jumlah perlawanan konusnya saat di kedalaman 6,2 meter itu diperoleh 175 kg per cm persegi. Dan untuk hambatan pelekatnya diperoleh nilai 720 kg per cm, didapat juga dari data sondirnya, saat kedalaman 6,2 itu 720. Seperti itu. Lalu maka dapat hitung nilai Q ultimate-nya dengan rumus ini, oleh nilai Q ultimate-nya 369,27 ton. Kemudian menghitung daya dukung tanahnya. Kita ambil skala faktornya, yaitu nilai 2, yang dapat dari faktor aman yang disarankan Riss dan O'Neill untuk bangunan perkantoran atau bangunan sementara dengan kontrol baik. Diperoleh daya dukung tanahnya yaitu 184,639 ton. Kemudian menghitung N atau jumlah tiang strauss atau jumlah tiang board pile sebut saja, didapat 7,969 pile. Saya gunakan 9 pile, ini merupakan hasil analisis trial and error. Digunakan 9 pile untuk memperoleh nilai yang aman, seperti itu. Kemudian menghitung ukuran pile cap. Pertama yaitu menghitung jarak antar filenya. Jarak antar file as ke as, maksudnya di sini saya ambil nilai 3D atau 3 kali diameter filenya yang umum digunakan. Kemudian dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai LX-nya yaitu atau ukuran pore atau file cap-nya itu 7,65 meter, dan juga ukuran file cap arah tegak lurusnya juga 7,65 meter. Karena kebetulan di sini file di jumlah 9, maka bisa simetris arah L maupun arah B-nya. Kemudian menghitung jumlah gaya vertikal dari berat file cap, berat 9 file itu sendiri, berat lantai kerja, berat penutup lantai keramik, berat kolom akibat konstruksi, kemudian berat berguna gedung perkantoran. Nah, melalui perhitungan ini diperoleh nilai-nilai yang sudah saya rekap di atas. Untuk lantai kerja digunakan tebal 0,1 meter atau 10 cm umum digunakan. Kemudian berat penutup lantai keramiknya yaitu 24 kg per meter persegi,
sesuai dengan Peraturan Muatan Indonesia tahun 1970 dan beban akibat konstruksinya 1176, dan berat beban bergunanya yaitu 4,79 kN per meter persegi atau 479 kg per meter persegi. Nah, berikut inilah denah pile cap-nya, di mana kolomnya di tengah-tengah. Seperti itu, kemudian menghitung beban yang dipikul tiap board pile untuk arah X1. X1 itu dari as. Nah, as ke as itu sendiri berarti 0. Nah, saat jarak X1 sama dengan 0, maka kita dapat peroleh 3 pile di arah X tersebut. Kemudian saat X2 yaitu senilai S atau 2,55 meter, maka kita peroleh 6 pile. Kenapa 6 pile? Karena arah kiri 3 pile dan arah kanannya juga 3 pile, maka diperoleh 6 pile. Seperti itu. Kemudian sigma X kuadratnya diperoleh 39,02 meter persegi, diperoleh dari pengkuadratan dari masing-masing X1 dan X2-nya. Seperti itu, sama dengan arah Y karena kebetulan simetris ya, berbentuk bujur sangkar, sama. Nah, lalu menghitung Qmax dan Qmin, atau gaya maksimum dan gaya minimumnya. Diperoleh dengan rumus ini, ML dan MB, ML dikalikan X dan MB dikali Y, apa X2 dan Y2, langsung saja sebenarnya ini karena diambil langsung nilai maksimum. Nilai maksimum itu kan berarti diambilnya lengan terjauh. Nah, lengan terjauh itu adalah dihitung kan pondasi kolomnya di sini, maka terjauhnya adalah pasti di pojok kanan atas, dan yang terminimumnya pasti di pojok kanan, pojok kiri bawah. Itu ini mekanika, pelajaran mekanika. Langsung saja diperoleh Qmax-nya 165,84 ton dan juga Q minimumnya 161,149 ton. Nah, karena daya dukung tanahnya lebih besar dari Qmax, berarti dapat dikatakan aman dengan persentase 11,33%, kurang dari sudah memenuhi persyaratan sebenarnya, yaitu lebih kecil dari 20%. Maka dapat dikatakan aman. Seperti itu. Nah, untuk menghitung penurunannya, penurunan akibat tegangan efektif tanah, tegangan efektif tanahnya dulu kita hitung, didapat 6,6167, satuannya adalah ton per meter persegi. Ya. Kemudian menghitung penyebaran tegangan tanahnya. Dengan rumus ini didapat tau Z-nya adalah 30,1735. Kemudian QC, nah ini dapat dari data sondir sebenarnya, dapat nilai 700 ton per meter persegi. Kemudian nilai C itu sendiri, dan kemudian nilai penurunannya atau rho di sini dengan rumus ini diperoleh 0,02 ada nih 0,02234 cm. Seperti itu. Maka fondasi akan mengalami penurunan sedalam 0,02234 cm. Seperti itu. Kemudian perhitungan penulangannya. Ini adalah rekapitulasi gaya-gaya dalamnya, baik gaya tekan, gaya geser arah X, gaya geser arah Y, momen arah X, momen arah Y-nya. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan terhadap gaya geser dua arah. Yang pertama, maaf ini, oke. Ya. Nah, ditabulasikan dulu data-data yang dibutuhkan, yaitu tebal pile cap, selimut beton, di tulangan kita gunakan 22 mm, untuk selimut betonnya kita gunakan 50 mm karena sesuai dengan standar SNI berkontak dengan tanah itu 50 mm, dan diameter pile-nya 850, diameter kolomnya 800 ke 800.
mutu beton 28 MPa, mutu bajanya 420, dan dpl cap-nya 1214. Diperoleh gaya geser ultimate-nya dari data ini 959,87 kN. Kemudian keliling penampang kritis kolom pada plat fondasi tapak, yaitu dengan rumus 4 kali panjang kolom tambah D, diperoleh 8.056 mm. Plat geser fondasinya kita pilih dari terkecil dari nilai-nilai ini, maka digunakan PC ketiga ini ya, yaitu nilainya 17 juta sekian Newton. Kita kalikan dengan faktor reduksi 0,75 dan aman karena lebih besar dari gaya geser ultimate-nya. Tadi adalah gaya geser dua arah di sekitar kolom ya. Kemudian untuk gaya geser dua arah di sekitar board pile. Nah, menurut SNI 2847/2019, pasal 1323, untuk fondasi tapak di atas tiang fondasi, perhitungan untuk momen dan geser diizinkan berdasarkan pada asumsi bahwa reaksi dari sembarang tiang fondasi terpusat pada pusat tiang fondasi. Nah, oleh karena itu, reaksi pada masing-masing tiang pancang adalah kita ambil Qmax yang tadi kita hitung di perhitungan mekanika tanah di awal tadi. Nah, kemudian menghitung keliling penampang kritis pile pada plat fondasi telapak. Yang rumus ini diperoleh nilai 6.484 mm. Kemudian kode geser fondasinya dipilih dari nilai terkecil dari tiga nilai ini, sama seperti tadi, maka yang terkecilnya didapat di VC3. VC3-nya dikalikan faktor reduksi, maka dia masih lebih besar dari Qmax, maka dapat dikatakan aman. Kemudian perhitungan penulangan lentur pile cap berdasarkan analisis etaps dan dari rekapitulasi tabel 11.1, momen maksimumnya adalah 1198,617 kN/meter. Nah, kita tentukan dulu faktor distribusi tegangan betonnya karena mutu beton kita 28 MPa, masih dalam batas range ini, maka distribusi tegangan betonnya itu 0,85. Kemudian rasio tulangan balance-nya dari rumus ini diperoleh nilai 0,0283. Rasio tulangan minimumnya diambil dari nilai terkecil, nilai terbesar dari kedua nilai rho minimum ini. Diperoleh nilai rho minimum yang pertama ya 1,4 per FY. Kemudian rasio tulangan maksimumnya dari rumus ini diperoleh 0,01806. Dan untuk faktor tekanan nominal momen maksimum dari rumus ini diperoleh 6,377 Newton per milimeter persegi atau 6,377 MPa. Untuk tinggi efektif pile cap-nya itu tebal pile cap dikurangi selimut beton ditambah setengah D tulangan. Diperoleh 1.214 mm, lebar pile cap-nya adalah 7.650 mm. Jadi nanti tulangan lenturnya akan sama segala arah karena simetris ya. Faktor tekanan momennya Rn MU momen ultimate per faktor reduksi dikali B dikali D kuadrat. Dan hasilnya ternyata lebih kecil dari Rn max-nya. Kemudian perhitungan nilai M didapat 17,647 untuk rasio tulangan perlunya. Dari rumus ini didapat 0,000047. Nah, terlampau kecil dari rho minimum, maka digunakan rho minimum, yaitu 0,003. Maka luas tulangan perlunya adalah 30.957 mm persegi. Lalu kita tentukan spasi tulangannya. Untuk tulangan 22 mm ini berapa? Maka didapat spasi tulangannya 93,29 mm. Untuk kemudahan pengerjaan, maka dibulatkan saja ke 90 mm. Jadi tulangan lentur pile cap-nya adalah D2290. Kemudian penulangan susut pile cap. Penulangan susutnya ini berdasarkan saat SNI ya. Karena kita menggunakan FV 420, maka rasio tulangannya adalah 0,0018. Kita hitung rho dikalikan B dikalikan tebal pile cap-nya. Dapat nilai ini, dengan diameter tulangannya kita gunakan D19. Ya.
dan diameter tulangan 19, maka didapat spasi tulangannya adalah D19 120 atau spasi tulangan 120 mm. Setelah perhitungan tulangan pada file cap, kita menghitung tulangan pada board file-nya. Nah, pada penulangan board file ini kita gunakan SP Column. Aplikasi SP Column dengan trial and error digunakan tulangan 12D25 dengan rasio tulangan atau row sebesar 1,08%. Lebih besar dari 1%, yaitu rasio tulangan minimum yang disyaratkan. Seperti itu, dengan diameter sengkangnya kita gunakan 13 mm. Kemudian kita inputkan beban, yaitu beban aksial maksimum, kemudian momen maksimum arah X dan momen maksimum arah Y-nya. Peroleh diagram interaksi dari SP kolom itu sendiri. Nah, yang di titik ini adalah beban yang kita inputkan, maka dapat dikatakan aman karena masih di dalam diagram interaksi reduksinya. Seperti itu, maka 12D25 sebagai tulangan board file yang saya gunakan aman. Kemudian penulangan geser spiral. Untuk penulangan geser ini diambil nilai gaya geser maksimumnya, yaitu 959,87 kN, dan pemeriksaan kuat geser disebabkan oleh beton 1/6 akar FC kali B kali D, diperoleh nilai ini, kemudian dikalikan faktor reduksi 0,75, dan ternyata masih lebih kecil dari V ultimate, maka perlu tulangan geser. Seperti itu. Kemudian perhitungan tulangan geser spiral. Luas penampang betonnya tadi 0,25 kali V kali 850 kuadrat. Kalau nilai ini, kemudian luas penampang dihitung dari sisi sengkangnya 0,25 kali V kali D dikurangi 2 kali selimut beton kuadrat. Dapat nilai ini, kemudian rasio tulangan spiralnya dengan rumus ini 0,45 dikalikan luas penampang utuh per luas penampang bersih ya, kurangi 1 dikali F aksen C per FY. Atau AC ini adalah luas penampang bersih, yang maksud itu adalah ini luas penampang yang dihitung dari sisi sengkang. Didapat rasionya 0,00806. Kemudian perhitungan ininya jarak spiralnya diperoleh, jarak spiralnya adalah 86,32 mm, maka dibuatkan ke bawah 85 mm, maka digunakan tulangan sengkang spiral D13,5. Nah, berikut ini adalah rekapitulasi tulangan fondasinya. Tulangan lentur atau utama pile cap D2290, tulangan susutnya D19120, tulangan longitudinal board file-nya adalah 12D25, dan tulangan sengkang spiralnya adalah 1385. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambar untuk potongan memanjang file cap-nya. Berikut ini adalah potongan melintang file cap-nya, di mana pada kursor ini adalah kedalaman 0,00, dan yang paling bawah ini adalah kedalaman Strauss atau board file-nya di minus 6,2 meter. Ini adalah potongan section melintang board file-nya, dan ini adalah potongan memanjang board file-nya. Seperti itu, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.